Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apabila amalan itu dilaksanakan pada waktu-waktu yang sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Disitulah amalan tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Dzulhijjah ini, amalan-amalan saleh yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Para ulama menjelaskan amalan apa saja yang kita bisa laksanakan selama 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Maka yang pertama adalah melakukan ibadah haji atau umrah. Kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan ibadah haji dan umrah khususnya di negara kita di tahun ini, pemerintah kita meniadakan pelaksanaan ibadah haji karena adanya pandemi. Dan pemerintah Arab Saudi dengan keputusannya menetapkan bahwa yang bisa melaksanakan ibadah haji itu adalah mereka yang mukim tinggal di Arab Saudi. Kemudian pertanyaannya, apakah setelah tidak adanya pelaksanaan ibadah haji, kemudian amalan itu hilang begitu saja bagi para jamaah yang sudah rencananya akan berangkat tahun ini, tapi kemudian diundur menjadi tahun depan? Maka kemudian apakah tidak berarti amalan-amalan haji itu, atau satu amalan haji ini kemudian hilang dari pikiran dan amalan kita? Maka ketahuilah para jamaah sekalian, tetap amalan haji yang pada dasarnya kita laksanakan secara urutan-urutannya adalah kita laksanakan di tempat yang telah Allah tetapkan di dalam syariatnya, yaitu di Al-Mamlakatul Arabiyyah As-Saudiyah, wabil khusus di kota Makkah Al-Mukarramah, dengan adanya wukuf Arafah, Al-Hajju Arafah, karena haji itu adalah Arafah. Nah, maka itu kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaannya adalah bisa sama dengan melaksanakan ibadah haji. Kalau memang betul-betul kita memiliki niat yang kuat untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai gantinya amalan itu adalah, Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan, paling tidak ada sekitar 4 hal yang bisa kita lakukan sebagai pengganti amalan-amalan ibadah haji kita karena terhalangnya tahun ini untuk berangkat haji. Yang pertama adalah, kata beliau, melaksanakan kewajiban apa yang telah Allah perintahkan. Jadi hal-hal apa yang wajib yang Allah tetapkan di dalam Qur'annya, di dalam firman-Nya, dan juga contoh dari Nabi kita Muhammad SAW, maka itu laksanakan. Kita utamakan sesuatu yang wajib, karena hisabnya di sisi Allah adalah Allah akan melihat amal seseorang itu dari yang wajibnya terlebih dahulu. Kemudian baru Allah akan melihat lagi kalau yang wajibnya ada yang kurang, ditambahkan dari hal yang sunnah-sunnahnya, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan sebagai ganti dari amalan haji kita adalah, yaitu takutlah kepada Allah, menangislah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 tetesan yang tidak tersentuh oleh api neraka, yaitu tetesan menangis karena takut kepada Allah dan tetesan karena jihad fisabilillah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, jadikan momentum ini sebagai menguatkan diri kita untuk bisa menimbulkan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihlah air mata kita untuk bisa keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebagai amalan pengganti haji kita adalah, yaitu memberikan pengorbanan, yaitu bentuk berkurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hewan kurban kita.
Jika kita tidak bisa menyembelih hewan kurban kita di Mina, maka sembelihlah hewan kurban di mana kita berada saat ini. Maka itulah amalan yang merupakan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah taala berfirman, la yanaluha dima'uha wala luhumha walakin yanaluhu at-taqwa. Allah tidak akan menerima dagingnya, tidak dilihat dari sisi zatnya saja. Tapi yang Allah lihat adalah bagaimana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebagai pengganti amal ibadah haji kita adalah ketika kita tidak bisa mendekati rumah Allah Baitullah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, maka dekatilah rumah Allah yang ada di dekat kita, yaitu masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Jangan sampai hati kita tuli terhadap azan. Jangan sampai hati kita tidak tersentuh dengan azan, padahal itu adalah setiap hari kita dengar dalam setiap harinya. Kemudian yang keempat adalah sebagai amal badal haji kita, yaitu senantiasa menjadikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebagai panduan di dalam kehidupan kita dalam melaksanakan ibadah ini. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan falaysa amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu perbuatan tanpa dicontohkan oleh kami, maka itu adalah tertolak. Maka semoga 4 hal ini menjadikan bagian yang bisa kita laksanakan sebagai ganti dari amal haji kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.